ADD 2021 itu kurang lebih 600 sekian juta per kampung, tapi variasi di rata-rata 600. Nah, hanya nominalnya tidak sama. ADD 2021 setelah berjalan dari bulan Januari sampai di sekitar Agustus atau September, itu ada pemotongan 47 juta. 47 juta yang kemudian ada perintah dari instansi terkait untuk melakukan pengurangan 47 juta di APBK, anggaran pendapatan dan belanja kampung. Nah, diperintahkan untuk kurangi 47 dari APBK, dari ADD, alokasi dana desa. Nah, lalu kemudian saya kejar DPMK di grup. Ini alasan pemotongannya apa? Mereka bilang ini refocusing. Saya bilang kalau refocusing tolong kasih tunjuk saya edaran refocusingnya mana, instruksi refocusingnya tolong kasih tunjuk saya. Nah, lalu berimbas pada rekomendasi saya ditahan, tidak boleh ambil rekomendasi pencairan. Saya langsung ke dinas. Saya bilang saya itu hanya minta instruksi atau edaran untuk pemangkasannya, karena itu yang menjadi dasar untuk melakukan pemangkasan. Dia bilang ini refocusing. Saya bilang tahu, buka kamus bahasa Inggris apa, baru baca di situ. Refocusing dalam bahasa Indonesia apa, baca dia arti. Refocusing bahasa Inggris saya sudah tahu, tapi maksudnya dasar pemotongan 47 juta apa? Sampai hari ini saya tidak mendapatkan dasar itu. Nah, yang berikut masih terkait dengan ADD 2020. ADD 2020 tahap 3 juga kemudian tertunda sampai di tahun 2022. Tahun 2022 baru tahap 3-nya disalurkan. Setelah disalurkan, ada dugaan aliran dana 30 juta per kampung untuk kegiatan BIMTEK di daerah Jawa. Saya tidak tahu di kabupaten ke kota mana itu. Nah, tapi itu ada. Nah, sedangkan menurut informasi, kegiatan itu sudah dibiayai oleh APBD, ada di DPA DPMK. Nah, terus 30 juta yang disetor untuk alasan kegiatan BIMTEK ke baku angkat ke apa di sana itu apa? Nah, ini persoalan-persoalan yang bikin susah masyarakat di kampung. Kalau APBD-nya sudah tidak tersalurkan dengan baik untuk sentuh masyarakat di kampung, tolong ADD dan DDS itu jangan korek-koreakan lagi. Cukup ambil di yang ada di sekeliling Bapak, yang di kampung biarkan itu dong kelola untuk kehidupan masyarakat di kampung. Kasihan Bapak-bapak dong, memang kita tahu APBD kita berapa. Nah, karena itu tidak tersalurkan dengan baik sampai merata ke semua kampung, 117 kampung. Oleh karena itu ADD dan DDS tolong dan dikorek-korek lagi Bapak. Bapak dong kawal itu dengan baik supaya kami hari ini tidak berharap disentuh oleh pemerintah daerah. Cukup pemerintah kampung saja. Harapan kita terakhir hanya ada di pemerintah kampung. Tidak ada yang berharap pemerintah daerah kapan dia datang sentuh kitoran, bangun kitoran. Tidak ada yang berharap itu lagi. Karena itu harapan masyarakat itu hanya ada di pemerintah kampung. Berkaitan dengan 47 juta per desa itu refocusing secara resmi oleh Kementerian Desa. Jadi itu bukan uang diambil terus dipotong di Dinas Pemberdayaan Masyarakat kamu, tapi pengurangan secara terpusat. Tapi dasar tadi kan diminta dasar, oke, nanti dari DPMK harus memberikan itu. Yang kedua, berkaitan dengan kegiatan di Jawa. Jujur saja saya juga kemarin dengar, sehingga saya tidak bisa jawab di depan. Tapi setelah itu saya panggil kepala dinas dan jajarannya, saya tanyakan kepada mereka, bagaimana dengan kegiatan ke Jawa Tengah? Jawaban mereka secara tegas bahwa di Jawa Tengah, kegiatan di Jawa Tengah itu murni oleh APBD yang tadi sudah dijelaskan. Saya sampaikan kepada mereka, apa Anda jamin bahwa Anda tidak lakukan pemotongan 30 juta per desa? Jamin, oke.
Berarti Anda siap jika data ini dibawa ke penegak hukum, Anda harus siap berhadapan. Jika memang ada bukti, maka Anda bertanggung jawab secara pribadi, bukan sebagai institusi. Ya, jadi itu yang tadi kemarin kami sampaikan. Berkaitan dengan pajak pemotongan yang tadi disampaikan bahwa di ADD sebelum saya sampai ke sana, ADD 2020-2021 selesai, sudah kita bayar di tahun ini, ya, sudah dibayar di tahun ini. Dan ADD tahap pertama tahun 2022 juga 20% sudah kita bayar di tahun ini, sudah tuntas. Berkaitan dengan pajak, itu didasari pada surat dan ada kedatangan petugas dari pajak Pratama Sorong dengan surat pengantar dari Kejari Sorong. Kenapa langkah itu diambil? Karena di saat kepala kampung datang di ruangan, ada masukan surat resmi dari pajak dan juga pengantar dari kejaksaan. Seyogianya mereka memanggil para kepala desa turun untuk melakukan pemeriksaan di Sorong. Tapi kita ambil langkah, sudah kalian datang di sini, biar ada kepala desa kita cross check. Jadi hasil cross check itu 4 kampung bebas dari pemotongan pajak. 4 kampung. Saya tidak tahu tadi apakah kampung Tolobi yang beliau sebagai sekretaris, hari ini sebagai sekretaris bebas dari pemotongan atau tidak, saya tidak tahu. Petunjuk saya waktu itu adalah lakukan verifikasi secara baik sehingga tidak ada pendobelan. Jangan sampai masyarakat sudah bayar, misalnya beli bahan bangunan di toko, bahan bangunan di bawah sudah ditulis pajak, sudah dibayar ulang. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata hanya 4 kampung yang bebas dari pajak. Mengapa? Karena di saat mereka sudah melakukan itu, mereka langsung bayar pajak. Tetapi selain 4 kampung itu semuanya sesuai dengan bukti yang ada, yang ditunjukkan oleh para kepala kampung, ternyata belum bayar pajak, sehingga pajak harus dibayar. Jika kita tidak bayar pajak, maka itu tadi ada tindakan hukum lain yang dilakukan karena kerjasama antara pajak Pratama Sorong dengan Kejari Sorong, sehingga langkah-langkah itu diambil. Ya, yang berikut berkaitan dengan kemarin muncul ya dana prospek yang di akhir tahun 2021 itu dicairkan, tidak dicairkan di bank tapi dicairkan bersama-sama dengan orang bank datang ke bagian pemerintahan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang masuk di sekber itu ketuanya kepala Bapeda, wakil ketuanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, sekretarisnya kabak pemerintahan. Tapi saya tidak bisa lari dari tanggung jawab karena itu di bawah saya kabaknya. Sehingga hasil yang saya dapatkan berdasarkan Pergub nomor 15 tahun 2020 bahwa proses pencairan prospek tidak membutuhkan tanda tangan kepala kampung. Semua berdasarkan rekomendasi dari sekber. Baru kepala kampung menerima uang itu di bank. Seperti itu. Jadi, dan mereka punya bukti. Tetapi jika adik-adik punya bukti bahwa ada pemotongan, pemberian tidak jelas, kami pikir tidak ada cara lain, bawa ke penegak hukum, biar mereka itu oknum yang bersangkutan harus dihukum. Karena itu tindakan mereka yang salah. Ya, kami juga tidak mau melindungi itu. Terus sekali lagi saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua bahwa 3 poin utama ya yang disampaikan kami sudah laporkan. Pertama, meminta kepada Bapak Bupati agar melakukan evaluasi. Kami sebagai sekda hanya menyampaikan karena kewenangan itu hak prerogatif Bapak Bupati kapan melakukan evaluasi itu. Berkaitan dengan mendesak Pemda dan Pemda Raja Ampat dan DPMK agar terbuka transparan, hari ini kami sampaikan. Saya juga punya data ya tanggal berapa pencairan. Jadi contoh 1 SP2D tanggal 16 Maret 2022 tahap 3 ya, ADD tahun anggaran 2021 dicairkan sebesar 10.492.643.206 rupiah. Sampai terakhir ya, saya tidak baca karena banyak sekali. Terakhir itu SP2D tanggal 12 September kemarin tahap 1 tahun anggaran 2022, ADD tahun anggaran 2022 sebanyak 20%. Total dana yang dicairkan 14.035.037.252 rupiah. Itu yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa APBD itu mempunyai 3 fungsi, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sehingga sekali lagi tidak mungkin dana masuk kita pakai seluruhnya untuk membayar ADD misalnya. Bagaimana dengan gaji? Karena setahu saya persentase penggunaan DDS sudah dikeluarkan oleh kementerian-kementerian terkait. Nah, sedangkan ADD itu tidak ada instruksi-instruksi kementerian terkait itu. Tapi DDS ada refocusing untuk 2020, bahkan
tahun ini juga ada, kalau tidak salah. PTM lanjut. Kalau refocusing tahun ini tidak ada, tapi tahun lalu ada. DDS ada. Nah kemarin yang alasan refocusing 47 juta itu di ADD. ADD setahu saya tidak, karena itu saya minta itu instruksi atau edaran refocusing dari ADD, bukan DDS. Iya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, ini kan berita dasarnya, nanti disiapkan oleh BPMK. Ya, untuk saat ini mereka belum coba bawa dasar refocusing itu nanti disiapkan. Ya, siapa tahu ada bisa diberikan ya dalam bentuk hardcopy biar ada tahu. Baik, silakan ya, tangan di belakang. Disampaikan oleh kawan Herman, tolong supaya regulasinya itu di print dan dibagikan. Tolong berdiri, namanya. Baik, nama saya Yohan Sawiai, Ketua GRD. Terima kasih untuk undangannya. Dan saya hormati pimpinan DPR Kabupaten Raja Ampat, Ketua dengan 47 juta yang dikatakan sebagai refocusing, pemotongan refocusing itu supaya regulasi yang menyangkut dengan refocusing tersebut itu bisa diberi dan dibagikan ke setiap OKP yang hadir pada kesempatan ini. Karena menyangkut dengan anggaran, semua kita bicara atau bahas di sini tentunya semua diatur melalui regulasi, undang-undang dan juga peraturan. Jadi mohon supaya peraturan-peraturan yang berkaitan itu di-print dan dibagikan. Selain dari refocusing, saya juga minta untuk berikan kepada kami setiap UKP yang ada tata cara pembagian peraturan bupati, tata cara pembagian, penyaluran dan penetapan rincian alokasi dana desa ADD setiap desa di Kabupaten Raja Ampat. Kasih regulasinya supaya menjadi bahan bacaan untuk kami OKP-OKP yang hadir pada kesempatan ini. Kan yang apa yang kita bahas di sini semua kan ada aturannya. Ya tolong supaya bisa diberi dan diberikan itu. Supaya menyangkut dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda, itu kemudian teman-teman atau kawan-kawan OKP semua yang hadir di sini bisa ikuti melalui aturan tersebut supaya jangan bicara di luar dari aturan. Jangan sampai kita bicara begini aturannya seperti ini tapi tidak ada soft copy yang kita pegang sebagai bukti bahwa ini benar apa yang disampaikan oleh Pak Sekda. Terutama refocusing tadi itu. Kasih regulasinya. Terima kasih. Baik, lanjut. Tahun ini BPJS naik 199.599 rupiah per aparat kampung per setiap bulan. Nah, kemarin bulan Agustus saya ke BPJS, saya cek itu untuk mau klaim, mau tanya ke kampung aparat-aparat yang sudah diberhentikan itu mau sampaikan ke mereka untuk klaim BPJS. Nah, mau klaim BPJS yang tahun lalu pencairan di tahap kedua itu BPJS 1 tahun sudah clear, sudah dibayarkan habis dalam pencairan tahap kedua. Nah, saya ke sana cek di BPJS ternyata baru bayar 6 bulan, 6 bulan sisanya belum. Saya bilang, Pak, salah, saya bawa BPKS, saya bawa bukti-bukti pencairan ke sini, kamu lihat 12 bulan sudah dipotong di pencairan tahap kedua, masa masih ada utang 6 bulan di mana itu? Nah, langsung saya lapor kamu ke polisi. Dari BPJS dengan instansi terkait tidak beres, padahal BPJS itu potongannya otomatis di bank. Dari rekomendasi dari nominal yang kita terima, itu DPMK mengeluarkan rekomendasi nominal yang ada di rekomendasi itu mereka kurangi BPJS-nya. Jadi kita ambil yang bisa kita bawa pulang dan yang BPJS punya itu langsung potong di bank. Tapi kok masih utang 6 bulan di 2021. Padahal APBK-nya kita sudah selesai. Pencairan tahap kedua sudah selesai. Ketua DPR bersama jajarannya, yang saya hormati Pak Sekda, pejabat keseluruhan yang hadir juga. Baik, untuk BPJS, saya kira
Saya pada prinsipnya, saya selaku pimpinan saya yang bertanda tangan, tapi secara teknisnya itu ada di bidang teknis. Bidang teknis ini dalam hal ini ya sekretaris maupun kabit pemerintahan kampung. Jadi mereka yang lebih tahu, itu saya sudah perintahkan mereka. Pokoknya saya selaku pimpinan itu harus tanggung jawab secara utuh dalam hal ini ya, bukan BPJS saja, termasuk pajak dan lain-lain yang menyangkut dengan itu ada bidang teknik yang menangani itu. Ya, bukan berarti dari kenyataan, bukan, memang saya punya tanggung jawab selaku pimpinan. Apa yang terjadi ya saya bertanggung jawab. Tapi untuk menjelaskan ini ada bidang teknis yang punya kewenangan. Ya, jadi saya mereka lapor kepada saya saja. Untuk itu saya kira mohon izin lebih jelas mereka Pak Sekretaris dengan Kepala Bidang yang mengurus itu nanti mereka yang jelaskan. Ya, saya kira terima kasih. Pak Sekda. Pak Sekda. Begini Pak Kepala Dinas, bukan Bapak tanda tangan, tapi kita bicara manajemen organisasi. Kalau kita tahu sedikit dari yang banyak, apalagi mengenai bahaya. Mesti Bapak tahu banyak dari sedikit dari yang banyak. Bapak tahu banyak. Apa itu bicara masa sesuatu itu? Nanti kan Bapak sektor. Nah, jadi BPJS ini saya pikir kalau dibicara terus di sini waktu jalan terus, nanti ini orang masih panjang. Harus kita siapkan waktu khusus BPJS saja. Bapak tidak kasih kita tahu begitu saja. Kalau Bapak untuk proses bicara kita tidak tahu toh ini praduga toh atau Bapak sudah ketemu surat di sana bahwa untuk sisa 6 bulan ya itu. Berarti ini nanti bilang kami sudah tahu yang sana tidak belum. Cuma lagi kita pertemuan lagi ada waktu jalan terus. Jadi harus BPJS itu mari begitu Pak Kepala ini.